Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saipulo. Di video kali ini kita bakal melanjutkan seri Next.js di mana kita akan membahas mengenai sistem autentikasi ya. Nah, jadi di dalam Next.js kalau kita buka dokumentasinya, autentikasi ini fungsinya adalah untuk memverifikasi siapa user yang menggunakan aplikasi kita, juga digunakan untuk mengontrol otorisasi terhadap apa yang boleh diakses oleh user gitu ya. Nah, untuk menggunakan sistem autentikasi di dalam Next.js, kalau kita perhatikan di sini kita memerlukan authentication providers ya. Ada beberapa provider yang sering digunakan untuk mengelola autentikasi di dalam Next.js ya. Di sini contohnya ada with Iron Session dan juga Nextauth ya. Nah, selain itu juga ada Passport, juga mungkin ada beberapa autentikasi lain yang bisa digunakan seperti Auth0 gitu ya. Di sini ada Firebase, ada Supabase dan lain sebagainya. Nah, tapi kita akan coba gunakan Nextauth aja ya. Sebetulnya bisa juga menggunakan Firebase ya. Kalau kita perhatikan di dalam Firebase ada authentication ya. Nah, tapi kita akan coba gunakan aja Nextauth karena ini adalah salah satu autentikasi yang sangat banyak sekali digunakan ketika kita bekerja menggunakan Next.js ya. Oke, kita langsung aja. Untuk pertama yang perlu kita siapkan adalah menginstal dulu Nextauth-nya di dalam project kita ya. Tinggal kita gunakan npm i Nextauth. Nah, ini error karena dia ada sedikit konflik ya. Untuk menghindari hal tersebut, tinggal kita gunakan lagi npm i Nextauth, tambahkan min force ya. Nah, ini sama aja sebetulnya. Nah, kalau sudah, tinggal kita coba sekarang npm run dev ya. Terus setelah itu, yang perlu kita buat pertama adalah di dalam folder API, kita buat folder auth ya. Kemudian di dalamnya kita buat sebuah file ya, dynamic, gunakan kurung siku, !3 Nextauth. Ekstensinya .ts ya. Nah, di dalam Nextauth ini saya mau coba sekarang untuk buat ya di sini const auth options. Kita ambil dari Nextauth options untuk tipenya ya. Nah, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah session ya. Sessionnya ini mau berupa apa? Ini harusnya huruf kecil. Session. Nah, sessionnya ini mau berupa apa? Di sini kita gunakan strategi ya. Strateginya adalah menggunakan JWT ya, atau JWT gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan secret ya. Nah, secret ini sebetulnya bebas ya. Ini mau menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini silakan aja ya. Tidak ada masalah gitu ya. Tapi biasanya adalah dia berupa string acak gitu ya. Dan kita simpan dia di dalam env ya. Untuk membuat string acaknya itu bisa kita cari aja di Google ya, ada random base 64 string ya. Silahkan gunakan salah satu website aja, di sini banyak ya. Misalkan yang ini saya coba. Nah, ini ada ya untuk base 64 stringnya. Mau berapa panjang kita bisa generate. Di sini tinggal kita copy aja. Terus kita masuk ke dalam .env. Tambahkan di sini yaitu adalah Nextauth_secret ya, masukkan yang tadi. Kalau sudah, kembali ke Nextauth. Nah, di sini baru kita tambahkan providers ya. Nah, providers ini kalau kita buka di dalam dokumentasi Nextauth-nya ya, ada di nextauth.js.org. Di sini banyak sekali provider yang bisa kita manfaatkan ya. Ada Auth0 juga bisa kita gunakan, Atlassian. Ya, ada juga Discord. Kalau teman-teman mau login pakai akun Discord, teman-teman bisa gitu ya. Pakai GitHub, GitLab, Google, ya, Apple, Instagram, ya, Facebook dan lain sebagainya. Nah, tapi yang akan kita coba gunakan adalah kredensial ya. Jadi kita gunakan email dan password misalkannya, atau username dan password itu juga bisa ya. Selain itu juga kita bisa gunakan multiple provider ya. Jadi bisa pakai Twitter, Google, GitHub, Apple, dan juga misalkan username password sekaligus itu bisa juga gitu ya, kalau pakai Nextauth ini. Nah, kita coba aja dulu untuk sementara yang credential providers ya. Kita tidak akan koneksi ke database terlebih dahulu ya, tapi kita akan coba gunakan untuk kredensial ini secara langsung ya. Nah, di sini cara untuk
menambahkannya, yaitu kita panggil credential providers ya. Nah, credential providers ini kita import. Import dari mana? Dari credential providers di Nextauth React ya. Ini harusnya jangan gunakan kurung kurawal ya, tapi langsung aja. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita gunakan objek ya. Nah, yang pertama yang perlu kita tambahkan adalah type ya. Type-nya apa? Type-nya adalah credentials ya. Di sini bukan types juga bisa juga name misalkan ya. Ini bebas aja sebetulnya. Misalkan di sini credentials gitu ya. Nah, ini sama aja ya. Mau type, mau name, ini bebas aja. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya adalah credentialnya. Nah, credentialsnya itu mau apa? Nah, ini gunakan koma ya, jangan lupa. Kita misalkan di sini gunakan email aja ya. Di dalam email kita nanti butuh label misalkan ya. Labelnya apa? Email gitu ya. Tipenya email. Kemudian selain email kita juga butuh password. Ya, labelnya password, tipenya password gitu ya. Nah, terus selanjutnya yang perlu kita tambahkan adalah authorization ya. Kita bisa gunakan asynchronous, kemudian di sini authorize ya. Authorize. Terus di dalamnya kita butuh credentials ya sebagai parameters. Nah, terus di dalam authorize ini nantinya baru kalau kita mau ngecek ke database, misalkan ya kita mau cek apakah usernya ada atau enggak gitu ya. Nah, baru di sini. Tapi untuk sementara karena kita tidak akan koneksi ke database terlebih dahulu, kita gunakan aja di sini langsung ya. Jadi kita tangkap credentialnya dulu, email dan password ya. Credentials as di sini ada email string, kemudian password juga sama, password string ya. Nah, seperti ini. Ini storage manager harusnya string ya. Kenapa jadi storage manager ya? Oke, string ya. Oke, nah baru di sini kita akan gunakan cons ya. User sama dengan, nah ini harusnya koneksi ke database, tapi nggak apa-apa. Kita langsung set aja bahwa user yang kita simpan nanti, misalkan ID-nya itu 1, kemudian emailnya itu adalah kita ambil dari email, dan juga passwordnya kita ambil dari password ya, seperti ini. Nah, terus tinggal kita cek aja if user ya. Jadi kalau ada usernya, kita tinggal return user ya. Kalau nggak ada, di sini else. Kalau nggak ada, return null gitu ya. Ini gunakan any aja. Ini bukan dari Nextauth React, harusnya dari Nextauth providers / credentials ya. Nah, ini ada sedikit yang perlu kita perbaiki lagi. Kalau kita lihat di sini katanya credential any ya. Nah, ini harusnya jangan any, tapi kita langsung aja. Nah, di sini berikan aja any ya, biar dia nggak ada error lagi. Jadi sementara aja kita gunakan any seperti ini. Terus yang kita butuhkan ya setelah selesai bikin providers ya, itu adalah callbacks ya. Callbacks-nya ini isinya ada apa aja? Yang pertama ada JWT. Kita tambahkan objek ya, ada token dan juga account biasanya if ya. Kemudian account dot provider sama dengan credentials gitu ya. Maka di sini tinggal kita gunakan token dot email sama dengan, ini sebetulnya ada juga tambahannya sedikit ya, ada profile dan juga user biasanya ya. Kita gunakan yang user dot email ya. Nah, seperti ini dulu, kemudian tinggal kita return token ya. Dan terakhir itu adalah kita gunakan asynchronous session dan token. Kemudian di sini kita akan tambahkan session.user.email sama dengan token.email.
ya, dan tinggal kita return session. Oh, ini harusnya gunakan koma ya, tambahkan koma di sini. Dan ini bisa juga kita cek ya, kalau misalkan if email in token gitu ya, baru set session user email token email. Dan ini biar nggak ada error, kita bisa tambahkan any seperti ini ya. Nah, sudah ya untuk setupnya. Terus tinggal kita ekspor default next out ya. Next out ini jangan lupa import dari next out next ya, yang ini. Kemudian kita tambahkan di dalamnya yaitu adalah out options ya, yang tadi sudah kita tulis. Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam underscore app.tsx, kita tambahkan di sini yaitu adalah session provider. Nah, session provider ini kita import ya. Import dari mana? Kita import dari Nextauth React ya. Nah, kita bungkus app shell ke dalam session providernya. Terus juga page props ini dalamnya bukan cuma page props aja, tapi nanti ada session dan juga page props itu sendiri ya. Nah, dan terakhir tinggal tambahkan session di sini yang diambil dari sessions ya. Nah, seperti ini ya untuk sistem login sederhananya gitu ya. Nah, terus kita sekarang masuk ke navbar ya. Masuk ke navbar, terus saya mungkin mau tambahkan di sini ya. Button aja, button gitu ya. Terus kalau diklik dia ngapain gitu ya. Saya maunya adalah saya coba sign in di sini. Sign in. Nah, sign in ini diambil dari Nextauth React ya. Tinggal kita tambahkan di sini misalkan sign in ya. Oke. Nah, ini sudah. Sekarang kita bisa coba cek ya di dalam navbar. Kalau kita buka localhost 3000. Nah, ini ada sign in ya. Gimana kalau kita coba rapikan sedikit, di sini berikan justify content space between misalkan. Nah, jadi sign in-nya ada di sebelah kanan ya. Ini UI sementara aja, silakan teman-teman kalau mau bikin lebih bagus lagi ya, bebas aja. Nah, di sini saya coba klik sign in. Nah, kalau kita perhatikan ya, ada tiba-tiba muncul form ya, ada email, ada password untuk inputnya gitu ya, dan kita diarahkan ke /api/out/sign-in. Nah, ketika kita memanggil metode sign in dari Next.React, maka dia akan langsung di redirect untuk masuk ke dalam Nextauth ya. Nah, terus yang di render apa? Yaitu adalah tadi provider yang kredensial providers ini ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada credentials-nya yaitu ada email dan password ya. Jadi di sini kalau kita masukkan email dan password, maka akan muncul form email dan password juga gitu ya. Nah, terus kalau misalkan saya tambahkan di sini ya, saya tambahin full name misalkan. Full name, labelnya juga sama, full name. Tipenya teks. Kalau saya cek sekarang, saya refresh atau saya balik dulu ke localhost 3000 terus saya klik sign in lagi, muncul form baru namanya full name ya. Nah, terus kita mungkin bisa tangkap di bagian sini ya, ada full name misalkan. Terus dia sama tipenya string ya. Kita tambahkan full name di sini. Dan kita kirimkan dia ke dalam usernya, misalkan di sini full name ya. Nah, udah ya. Sekarang kita coba, saya mau coba console.log dulu ya. Console.log user di sini misalkan. Terus saya coba console.log token di sini ya. Console.log gunakan seperti ini ya, token. Kemudian juga mungkin kalau teman-teman mau lihat ada account-nya dan juga user ya, kita cek aja ya.
Terus selanjutnya yang akan saya cek adalah di bagian sini ya. Kita coba console.log session dan juga token. Nah, kita coba sekarang ya. Kita login ya. Di sini gunakan email, full name dan passwordnya. Misalkan 123456778. Tinggal saya klik sign in with credentials ya. Nah, dia akan redirect ke halaman home ya. Terus kalau kita buka console.log-nya ya, kita telusuri satu persatu gitu ya. Ketika tadi kita mengklik tombol sign in, maka dia akan ngecek ke authorize ini ya. Dia akan ngecek, dia akan tangkap semua inputan kita di sini ya. Yaitu ada email, password dan full name ya. Terus kita assign atau masukkan dia sebagai user gitu ya. Nah, di sini kalau kita buka user ada ID ya, karena kita ngeset ID 1, terus ada email, password, dan juga full name yang tadi kita masukkan ya. Nah, terus dia akan nge-return user dan masuk ke callback ya. Di callback ditangkap di sini usernya ya. Terus selain itu juga ada token ya. Tokennya tadi yang kita masukkan ada email ya. Biasanya token itu berisi email, image, dan juga name gitu ya, secara defaultnya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada name dan juga image, itu biasanya hanya ditampilkan emailnya aja gitu ya. Terus ada EAT, ini kapan dibuat gitu ya, dan juga expire-nya apa gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini sebetulnya dia dipanggil 3 kali ya. Jadi kalau kita perhatikan user yang pertama itu yang dikirimkan sama seperti yang sebelumnya ada di sini ya. Terus selain itu juga kalau kita perhatikan di sini ya, sebuah token itu punya name, picture ternyata bukan image ya. Terus ada email biasanya. Terus dan juga account-nya itu ada provider account, tipe akunnya apa, dan juga providernya apa. Nah, di sini kita ngecek dulu tadi bahwa providernya adalah kredensial. Kalau dia kredensial maka set token emailnya dengan user email gitu ya. Nah, terus dikirimkanlah si token tersebut ke dalam session ya. Nah, di sini ditangkap ya. Nah, ada token yang dikirimkan, kemudian juga ada sessionnya yang sudah kita set gitu ya. Di dalam session ada apa aja? Ada email dan juga expire ya. Nah, terus kita kan udah login nih ya. Kita bisa cek sekarang kalau inspect, terus masuk ke network, misalkan saya refresh. Nah, dia akan ngecek session ya. Ada sessionnya di sini, datanya ada email ya. Nah, itu ya. Jadi kelihatan gitu. Sekarang dia udah ada session. Nah, gimana caranya untuk ngambil data yang ada di dalam sessionnya? Nah, sekarang PR-nya di situ ya. Kita coba sekarang masuk ke navbar ya. Terus saya mau coba panggil di sini cons data sama dengan use session. Nah, use session ini dari mana? Dari next out react ya. Kita coba console.log ya, console.log data. Saya refresh, kita coba buka inspect. Atau di sini juga bisa ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini udah keluar nih datanya ya, ada user, di mana data user itu berisi email ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini bisa kita manipulasi sedikit gitu ya. Kalau misalkan datanya ada gitu ya, itu kita coba kopikan dulu, terus kalau nggak ada kita kopikan juga sama gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau dia sudah login ya, artinya datanya bakal ada nih ya. Kalau dia udah login bukan lagi sign in tapi jadi sign out gitu ya. Nah, di sini pun sama, metodenya kita gunakan sign out ya. Jangan lupa import dari next out gitu. Nah, kita coba hapus yang console.log datanya, kita refresh, atau nggak usah di refresh juga bisa, udah muncul ya. Sekarang jadi sign out tulisannya, bukan lagi sign in. Tapi kalau saya klik sign out, nah, sekarang jadi sign in lagi. Dan kalau saya console.log data, ya, saya coba refresh, nah, datanya null ya, undefined dan null gitu. Jadi nggak ada datanya ketika sudah sign out. Kalau saya sign in lagi sekarang ya, saya sign in, misalkan di sini Afif Saipullah, password, ya ini bebas ya password.
sign in, ada ya. Kalau saya sign out, nggak ada gitu ya. Nah sekarang gimana caranya kalau misalkan saya mau menampilkannya bukan cuman email aja tadi ya. Saya maunya adalah ada data yang lain yaitu full name tadi ya. Nah di sini aja kita coba hapus dulu ya yang console.log ini ya. Saya hapus. Yang ini sama, saya hapus juga. Yang ini sama ya, saya hapus juga. Nah, saya tinggal tambahin aja di sini ya, token dot full name sama dengan user dot full name. Nah, ini bisa kita tambahkan aja dulu sementara any ya, biar dia nggak kedetek error. Token full name, terus di sini juga sama if full name ya, in token maka set session user full name dengan token full name gitu ya. Nah, terus tinggal saya tangkap di sini sekarang ya. Misalkan sebelah sign out ya, saya mau coba tambahkan di sini sebuah div misalkan di dalamnya kalau ada data gitu ya. Data full name, maka tampilkan data full name-nya gitu ya. Full name. Kalau ada data, maka tampilkan data full name gitu ya. Nah, ini bisa kita gunakan any aja di sini. Biar hilang dulu ya. Untuk urusan TypeScript-nya kita belakangan aja ya. Kita coba sekarang. Nah ini katanya nggak ada ya datanya. Kita refresh dulu. Nah ini sudah kembali normal. Sign in. Saya coba sekarang full name, Afif Saipulloh, password. Misalkan ya. Kita masukkan sign in. Ini tidak ada, kita cek dulu ya. Console.log data. Nah ini padahal ada ya. Sorry, ternyata bukan full name, tapi harusnya user.fullname ya. Nah ini kita coba hapus lagi. Nah muncul ya, sekarang ada Afif Saipulloh. Ini karena kita tadi kasih justify space between ya. Nah ini gimana kalau kita coba aja masukin ya di dalam sini. Misalkan, nah ini harusnya aman tapi jadi terlalu mepet. Gimana kalau kita coba tambahkan aja di sini ya. Kita tambahkan button misalkan. Buttonnya ini kita gunakan aja background color. Misalkan seperti ini color. Nah. Ini nggak bisa ya. Harusnya dot button aja, nggak apa-apa, kita tambahkan class name ya. Class name styles dot button gitu ya. Yang ini sama, kita tambahkan juga style dot button ya. Nah, kita terus kecilkan font size-nya. Font size-nya jadi 14 pixel misalkan, terus tambahkan padding 10 pixel gitu ya. Kita coba cek, terlalu overlap ya. Padding ke atasnya 4 pixel. Nah, ini bisa kita tambahkan jadi 40 pixel ya, height dari navbarnya. Nah, sekarang udah ada nih. Kita coba sign out. Nah, udah berhasil ya. Sign in lagi, masuk lagi. Kita coba password ya, tambahkan apapun itu gitu ya. Ini belum ngecek ke database ya, kita belum daftarkan akun kita ke database gitu ya. Jadi ini pure betul-betul hanya autentikasi aja gitu ya. Yang penting sudah terautentikasi, usernya ada gitu. Nah, dia sudah bisa. Nah, sekarang kalau misalkan saya maunya adalah ketika saya sekarang belum login gitu ya. Nah, terus saya pengen bikin halaman profile di sini. Halaman profile ini nggak boleh diakses gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita coba aja buka pages-nya ya. Kita coba new folder profile ya di sini. Tambahkan new file index.tsx, terus di dalamnya mungkin kita tambahkan const profile page sama dengan sebuah function ya, terus return profile page. Sorry, ini bukan return tapi export default ya. Export default profile page, baru di sini return ya.
Yang di return apa? Kita gunakan aja div dulu dengan H1, misalkan di sini profile. Nah, ini kalau saya refresh harusnya sekarang udah ada ya, ada profile. Kemudian kita coba sekarang ya untuk menampilkan data usernya gitu ya. Sama seperti tadi, gunakan use session aja ya. Mungkin kita bisa copy aja dari yang navbar ya. Nah, di sini saya coba use session ya. Data. Terus di sini mungkin saya tambahkan H2. Jika ada data, maka tampilkan data.user.fullname ya. Ini belum login, kita coba login. Sign in. Nah, udah ada ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau misalkan saya sign out ya, saya nggak bisa akses profile ini gitu ya. Nah, disinilah fungsi dari middleware ya. Kita coba bikin sekarang, kita masuk ke middleware-nya ya. Nah, di sini mungkin saya akan coba buat dulu sebuah folder ya. Nah, mungkin di dalam src kita buat sebuah folder namanya middleware ya. Middleware. Pakai S ya, karena mungkin nanti middleware-nya bukan cuma satu. Nah, di sini saya mau tambahkan sebuah middleware baru, yaitu misalkan with out gitu ya. With authorization. Nah, .ts. Nah, di sini saya bakal coba untuk export default function with authorization atau without juga boleh gitu ya. Nah, di sini saya mau tangkap middleware. Yang pertama, middleware ini punya tipe next middleware ya. Terus ada require out ya, punya tipe array string ya dengan default kosong gitu ya. Nah, di sini saya tinggal return asynchronous ya. Nah, di sini baru saya gunakan rec dan res ya. Rec ini kita ambil dari next request. Next request, yang res dari next response. Nah, di dalam sini kita tangkap const path name sama dengan rec.nextURL.pathName ya. Terus tinggal kita cek if require out ya. Jadi nanti listnya itu ada nggak yang sama dengan path name-nya saat ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buka profile ya, terus kita tadi udah ngelis nih profile ini harus pakai out gitu ya. Nah, dia akan ngeceknya ke sini gitu. Nah, tinggal kita gunakan const token sama dengan await get token ya. Nah, get token ini diambil dari nextout/jwt. Terus di dalamnya kita tambahkan parameter yaitu adalah rec ya, diambil dari rec pastinya. Terus secret. Secretnya kita ambil dari process.env.nextout_secret. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita belum login, if not token, ya, jadi tokennya nggak ada karena kita belum login gitu ya. Maka kita akan gunakan seperti ini, const URL sama dengan new URL. Kita arahkan ke mana? Ke slash. Terus tinggal kita return next response redirect URL gitu ya. Di sini saya tinggal return middleware request dan juga next. Nah, seperti ini. Oh, ini bukan res ya, tapi harusnya next ya. Nah, seperti ini. Dan ini bukan next response, sorry, harusnya adalah next fetch event ya. Oke, nah ini sudah tinggal kita panggil di dalam middleware sekarang ya. Nah, isLogin ini mungkin saya mau hapus dulu ya. Hapus, kemudian di sini saya masukkan const res sama dengan next response dot next.
Nah, di sini tinggal return res. Terus saya mau hapus aja yang export const config ini. Saya ubah jadi export default with out. Jangan lupa import dari middleware without ya. Terus di dalamnya saya mau masukkan middleware dan juga link mana aja nantinya yang saya batasi dengan autentikasi. Nah, misalkan seperti ini, profile gitu ya. Kalau selain profile, ya udah silahkan dibuka aja gitu ya. Di sini ada next respond.next ya. Nah, ini coba saya ubah jadi main middleware ya. Terus yang ini sama main middleware ya. Coba sekarang masuk ke profile. Tanya di sini invalid URL ya. Nah, di sini ini ada error, tinggal kita tambahkan rec.url ya. Nah, sekarang harusnya aman. Jadi kalau saya buka slash profile, nah nggak bisa ya. Udah kebatasi. Tapi kalau saya udah login ya, sekarang saya coba aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan passwordnya. Sign in, ini udah masuk, kita coba ke profile ya. Sekarang profile. Nah ya, baru bisa dibuka. Kalau saya sign out, saya masuk lagi ke profile. Nah, nggak bisa ya. Nah, jadi mungkin untuk sistem autentikasi secara sederhana kurang lebih seperti itu ya. Tapi kita akan coba ya untuk selanjutnya koneksi ke database seperti apa gitu ya. Karena kan ini usernya ya siapapun bisa masuk gitu ya. Nah, kita maunya adalah user yang terdaftar di database baru bisa terautentikasi. Nah, itu gimana caranya? Kita akan coba di video berikutnya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.